Luar biasa sekali ya, powerful sekali. Terima kasih Pak Daud. Tadi Pak Daud sudah sampaikan ya bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Ini yang jadi rema karena di dalam darah ada nyawa. Di dalam darah ada kehidupan. Jadi waktu kita berdoa memakai darah Yesus sebenarnya adalah kehidupan Yesus, dan Yesus menyerahkan nyawanya sendiri untuk memberikan perlindungan kepada kita. Oke, juga tadi tentang kita ini harus taat, itu intinya. Orang setia belum tentu taat, tapi orang taat pasti setia. Orang yang taat tidak suka bertanya dan mempertanyakan kalau disuruh Tuhan, tetapi selalu siap seperti seorang prajurit, ya kan? Nah, saya ada pertanyaan nih, Pak Daud Tony. Ya, Pak Daud Tony tadi itu kan berkata bahwa kita itu kan kayak rumah itu diurapi dengan minyak gitu kan. Kapan hari ada yang bertanya begini, ada yang mengajarkan kepada saya diolesi minyak atau diolesi dengan anggur, itu gimana Pak Daud Tony? Mana yang benar atau dua-duanya dipakai? Karena ada yang mengajarkan dicampur antara minyak dan anggur sebagai lambang minyak dan darah Yesus. Jadi minyaknya dipakai, anggurnya juga dipakai gitu ya? Iya. Tergantung imannya aja. Ya, betul. Ya walaupun pakai anggur 1 tronton, tapi tidak beriman ya percuma. Iya. Walaupun rumahnya disiram ya Pak, dengan anggur nggak percuma kalau nggak ada iman. Penting ya, imannya aja. Imanmu gimana gitu aja. Karena pengalaman saya dalam pelayanan, itu penting itu kita iman kita. Jadi sebenarnya itu ya tidak usah memperdebatkan doktrin. Nah, ada suatu pengalaman saya dengan ini ya. Suatu kali waktu itu kan saya bersama Danjen Kopassus, Jenderal Pramono Ediwibowo, adiknya Ibu Ani Yudhoyono. Nah, waktu itu dia ngomong sama saya, dan beliau adalah seorang Muslim, almarhum dan meninggal ya. Itu orang Muslim yang taat. Dia ngomong sama saya gini, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Saya berkata sama Jenderal, ada. Buktikan di depan saya. Nah, susah ini. Kalau saya tidak buktikan, dia ngomong, mana buktinya? Tapi kalau saya buktikan, dia berkata, kalau saya buktikan, berarti kan saya praktek lagi. Nah, ini yang susah. Saya doa, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba, saya lihat ada kayak kelihatan petir gitu, nyerang jenderal ini. Spontan karena saya itu selalu berkata darah Yesus. Saya doa darah Yesus sucikan benteng. Gini lah. Saya doa darah Yesus sucikan benteng. Saya doa untuk jenderal ini, gini aja. Darah Yesus sucikan benteng. Mendadak gini. Langsung kelihatan petir itu berubah jadi apa? Paku. Nah, pakunya berhenti gini. Tes gitu. Nggak bisa nyentuh jenderal ini. Tepat di telapak tangan itu. Darah Yesus sucikan benteng. Nah, begitu gini, plus. Ini langsung Danjen lihat sendiri, pakunya di dainya terbang gini. Ngelihat, berhenti gini nih. Begitu didoakan darah Yesus, itu paku jatuh. Langsung dia berkata sama ajudan, namanya Obay. Obay, apa ini? Paku ini buang. Jadi ada saksi hidupnya. Ajudannya masih hidup, namanya Obay, dan dia sekarang bersama Pak Terawan. Dia ngawal Pak Terawan. Dokter Terawan. Obay itu. Kalau tidak salah dia dari Kopassus ya. Karena Pak Ediwibowo Danjen Kopassus waktu itu. Nah, di situ saya melihat ada kuasa darah Yesus. Bayangkan, beliau orang Muslim. Tetapi karena iman jadi. Jadi segala sesuatu itu lakukan dengan iman aja. Tidak usah diperdebatkan. Bagaimana Ibu Deborah? Betul sekali, Pak. Karena yang berkuasa kan nama Yesus dan iman kita, ya kan? Jadi kerjakan saja sesuai dengan iman kita. Luar biasa Pak Daud Tony. Terus ada pertanyaan nih Pak Daud. Ini bagus sekali pertanyaannya. Di dalam buku Mukendi, nggak tahu Pak Stur Daud Tony sudah pernah baca apa enggak, dikatakan ada arwah orang meninggal bisa merasui orang. Ayatnya ada di dalam Imamah 20 ayat 27, berkata begini. Apabila seorang laki-laki dan perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan berarti
apakah benar ada arwah orang meninggal yang bisa merasuki orang-orang yang masih hidup? Gitu Pak Daud. Tidak. Makanya kan dalam kitab Imamat pasal 20, Tuhan menentang itu. Karena Tuhan tahu itu roh setan menyamar menjadi arwah. Makanya kan Tuhan itu menentang pemanggilan arwah. Bahkan Alkitab berkata dalam Perjanjian Lama hukuman mati, kan gitu. Iya. Karena itu yang datang bukan arwah orang mati, roh setan yang menyamar. Nah, kalau tentang bukunya Mukendi itu siapa, di mana, dan dia itu siapa, tidak ada yang tahu. Cuma ada bukunya aja. Hanya ada bukunya. Itu kisah sejarah itu nyata, orangnya di mana, siapa dia, kita tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Dan wajahnya kayak apa, tinggalnya di mana, nggak ada yang tahu. Nah, misalnya saya, Daud Tony. Nah, saya wajahnya ada, orangnya ada, sejarahnya ada gitu loh. Sedangkan Mukendi kan sampai sekarang kita tidak tahu wajahnya kayak apa, tinggal di mana. Iya, Ibu betul. Pastor Deborah gimana? Ada buku nih. Iya. Dulu katanya sih sudah meninggal, tapi saya juga nggak tahu. Saya lupa. Itu bukunya udah lama. Saya juga tidak tahu, Pak. Cuma pernah membaca bukunya karena diberi orang. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Pastor. Kemudian ada yang berkata begini. Ada sekarang kan ada video yang lagi ya kayaknya lagi banyak yang mengikuti nih orang-orang Kristen. Itu namanya video channelnya Indigo atau apa ya namanya tri apa ya, saya lupa namanya. Itu mereka mengajarkan, banyak orang Kristen yang ikut di video ini karena yang menyampaikan di video ini adalah orang-orang Kristen. Mereka mengaku orang Kristen dan mereka mengajarkan orang-orang untuk berbicara kepada malaikat penjaga. Karena setiap orang ada malaikat penjaganya, jadi disuruh untuk berbicara kepada mereka. Jadi beberapa orang bertanya kepada saya tentang hal ini benar atau tidak bahwa kita boleh berbicara kepada malaikat penjaga kita. Gitu Pak Daud. Ini pengalaman hidup saya. Kalau orang cari sensasi, cari yang aneh-aneh, justru akan banyak kecewa. Dan yang kedua, nanti ujung-ujungnya nanti ajarannya ngawur gitu loh. Betul. Nah, gini ya, jadi kita orang Kristen yang percaya Tuhan, nggak usah aneh-aneh lah. Percaya sama Tuhan, percaya di Alkitab, lakukan aja. Nah, saya masih ingat ya, 10 tahun saya kan tugas ya. 10 tahun saya tugas pengamanan khusus. Saya langsung di bawah perintah Jenderal Edi Wibowo dan perintah langsung Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Presiden ya. Dan ini ada yang ngomong sama saya. Ini saya kasih ya, ini Ibu supaya di screenshot ya. Bentar saya kirim ya. Yep. Apakah saya pernah betul-betul tugas kan gitu. Jadi supaya ini benar, saya kirim ke WA-nya Ibu. Iya, Pak. Saya kirim itu. Itu di slide kelihatan semua. Ini waktu saya diminta untuk khotbah Natal di Partai Demokrat dan waktu itu saya diminta langsung. Ada AHY di situ. Ada Agus Harimukti. Nah, saya dulu langsung di bawah komando Lang 55. Ada? Pak, saya buka. Sebentar Pak Daud. Perayaan nasional. Ya. Itu berita kan sampai dari Jakarta News untuk nasional. Ada? Sebentar Pak Daud, ini komputernya agak lelet. Sebentar Pak Daud. Mendadak sebab ini. Ini sebentar ya. Ini Pak Daud. Berita nasional itu. Ini. Iya. Itu berita nasional. Nih. Lu mantan dukun pengawal presiden Partai Demokrat. Iya. Dan saya dulu langsung di bawah komando Lang 55. Ini berita nasional kan. Jadi saya dulu di bawah komando langsung. Nah, jadi dulu saya tugas-tugas khusus. Nah, dalam tugas-tugas khusus yang diberikan itu selama 10 tahun tidak pernah gagal. Dan itu adalah operasi-operasi khusus. Nah, karena selama 10 tahun itu saya tugas, itu menjadi beban mental dalam hidup saya. Sehingga saya tidak mau jadi gembala sidang. Karena kan saya ada tugas-tugas khusus untuk negara. Jadi skopnya ini bukan RT RW gitu loh. Ini negara gitu loh. Ya, nah, waktu saya gunakan itu dengan gunakan apa? Hanya darah Yesus juga. Nggak usah neko-neko.
Nggak usah tanya-tanya sama malaikat dulu komunikasi gitu. Iya, Nah, jadi saya hanya percaya Alkitab, saya percaya iya, betul. petunjuk Tuhan. Kalau bicara tentang malaikat, saya sering ketemu malaikat. Iya, Tetapi malaikat itu, saya bertemu malaikat terutama pada waktu perang Sampit. Setelah itu malaikat pada waktu melindungi anak saya. Nah, tetapi tidak harus kongko-kongko sama malaikat gitu loh. nggak usah ngobrol ya, Pak Daud. Nah, jadi karena malaikat ini kan bukannya kurang kerjaan gitu loh. Nah, Iya, jadi pengalaman saya kan kita 10 tahun di pengamanan kan bukan hanya apa nih. Saya tuh 10 tahun ya Pastor Deborah. 10 tahun tuh tidur hanya 3 jam. wow, Nah, tidur hanya 3 jam karena ada himpun khusus 24 jam harus siap iya, dan harus langsung perintah jalan. Tidak ada kata nanti dulu bertanya tugasnya apa. Tidak ada. Siap, ini perintah jalan langsung. 10 tahun saya lakukan itu. Maka saya dikatakan kan tangan kanan langsung. Karena saya dalam operasi khusus gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Di situ saya melihat satu hal. Jadi orang Kristen tidak usah aneh-aneh lah. iya, iya, betul. Ada boneka arwah lah, Iya, ada kongko-kongko malaikat, malaikat ini, malaikat ini. Udahlah, janganlah. Lebih baik kembali kita ke Alkitab kita. Alkitab. Iya, Dan setuju, Pak Daud. percaya dengan iman, lakukan dengan iman. Udah. Iya, Menurut Pastor betul. Deborah gimana? Betul sekali, ya. Karena banyak Kalau orang yang lebih percaya dengan orang-orang yang nggak jelas mereka siapa, malah nggak percaya dengan Alkitab yang sudah terbukti kebenarannya. saya jadi Gitu kalau ya, Pak tugas Daud. itu gimana? Tahu enggak, Pastor? Waktu tugas, saya selalu doa, saya baca Alkitab. Saya doa, Tuhan, kalau dalam tugas saya selalu doa, aku diberikan tugas untuk negara. Apapun yang saya lakukan, ampuni dosaku. Tapi aku Iya. melakukannya bukan untuk diriku, tapi untuk negaraku. Gitu. Lalu Hmm. saya jalan. Itu tugas penting. Kalau saya ditugaskan pasti sangat penting gitu loh. Nah, saya pernah dalam tugas itu membawa dokumen rahasia, dokumen ya, jalan itu. Nah, drivernya yang samping itu, yang nganter itu karena capek kita sudah, kan tidurnya 3 jam. Iya. 10 tahun. Nah, saking capeknya, kan mobilnya gini. Nah, ada tronton itu ada lubangnya sininya. Saking capeknya, ini sampai masuk ke tronton segini. Nah, langsung saya ngomong, langsung gini, plak, aduh. Itu gini, plak, habis dah. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Nah, hal seperti itu kita lihat, itu apa? Mujizat juga loh, bisa lolos dari tronton. Udah masuk segini. Nah, saya langsung berdoa sama Tuhan. Nah, pada waktu saya tugas 10 tahun itu, banyak hal yang saya ini baru mengerti gitu loh. Bahwa Tuhan itu baik dan jadi orang jangan aneh-aneh gitu loh. Jadi Setuju. percaya aja lah firman Tuhan itu. Udah, enggak usah neko-neko. Kongko inilah, kongko ini. Nanti mumet nanti. Gimana untuk Pastor Deborah? Iya, betul sekali. Lah mereka lebih nggak belajar berbicara dengan Roh Kudus, malah berbicara dengan malaikat. Lah ngapain gitu loh, sama-sama ciptaan. Terus ini Pastor, ada pertanyaan nih. Kalau nonton film horor itu boleh nggak? Bisa nggak film horor itu mentransfer ke sesuatu? Lebih bisa baik terjadi. tidak ya, Pak? Lebih baik tidak. Karena bisa masuk karena melalui sugesti. Iman sama sugesti itu beda. Iman adalah suatu kepercayaan, keyakinan yang pasti benar. Kalau sugesti belum tentu benar, itu bedanya. Jadi bisa kerasukan ya Pak ya kalau nonton film horor. Bisa terjadi, bisa terjadi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Doa untuk pemutusan kutu itu apakah bisa dilakukan sendiri atau harus didoakan oleh seorang pendeta? Itu lebih baik sendiri. Karena itu tergantung. Sendiri ya Pak? Lebih baik sendiri. Pendeta tuh sebenarnya hanya menuntun, membantu. Sekalipun didoakan pendeta sampai ludah habis juga percuma, tidak mau. Iya. Tidak mau ya percuma. Itu tergantung imannya dia gitu loh. Nah, hamba Tuhan pendeta tuh hanya menuntun saja, membimbing. Sekalipun saya doain sampai tumpang tangan, tumpang kaki, kalau dia tidak mau lepas dan tidak percaya, ya sia-sia. Betul. Nah ini ya saudara-saudara ya, setiap saudara bisa berdoa sendiri untuk pemutusan kutuk nenek moyang.
bisa. Jadi Itu jangan lebih baik. gitu. Iya, iya benar Pak Daud. Juga Karena mengajar apa? iman sendiri ya Pak ya. Karena kalau tergantung sama pendeta itu salah. Betul. Kan kenapa? Karena pendeta tidak bisa ngelepasin. Tidak. Termasuk saya tidak bisa. Yang bisa melepaskan adalah nama Yesus dan dirimu. Keputusanmu dan imanmu. Jadilah. Nah, ini ada lagi. Kalau pemutusan punya susuk gimana Pak? Sama Keputusan di doanya. sendiri juga. Sama ya? Di sendiri ya. Diputusin sendiri Sama. juga ya? Nggak perlu pendeta. Dari iman kembali ke iman. Betul. Karena beberapa ada yang punya susuk. Harus pemutusan sendiri. Kemudian ada apa yang bertanya lagi, apakah mendoakan rumah untuk dikuduskan cukup sekali atau untuk selamanya? Selamanya. Iya. Mendoakan Itu rumah. juga tergantung imannya dia juga. Iya, Setuju tidak luar Pastor biasa. Deborah? Iya, setuju. Terus ada lagi Pak Daud. Masih kuat ya Pak Daud ya? Iya, santai. Karena banyak yang bertanya. Dari kecil saya hidup dalam keluarga broken home. Papa saya punya simpenan wanita yang main dukun dan kami sering diguna-guna. Kemudian lalu beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saya tidur ketindisan. Saya melihat macan loreng hitam. Jelas saya melihat macan loreng hitam yang jelas. Saya lihat mukanya. Saya tengking dalam tidur, ketindisan nggak bisa. Malah saya merasa roh itu memperkosa saya. Nah itu gimana Pak Daud? Ini kasus Dan berarti perkawinan saya bermasalah katanya. ini berhubungan dengan kutuk perpecahan namanya. Kutuk keturunan. Berarti kakek neneknya itu ada yang terlibat kuasa gelap. Biasanya mempelajari ilmu macan putih atau senggoro macan. Yang berhubungan dengan harimau. Itu manifestasinya. Itu jenis itu biasanya rumah tangga kacau. Nah itu harus dipatahkan, didoain dengan kuasa darah Yesus. Dia suruh berdoa, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan kutuk nenek moyang, kutuk keturunan. Iya, baru bisa bebas ya Pak ya. Iya. Kemudian ada orang yang selalu diserang iblis. Rumahnya sudah didoakan berkali-kali masih diserang di rumahnya. Dia sendiri juga mengalami serangan, padahal sudah didoakan berkali-kali. Itu kenapa Pak Dautoni? Imannya kan? Ada celah ya? Imannya ya Pak ya? Berarti dia nggak punya percaya ya? Iya. Makanya sekalipun didoain pendeta 100 saja. Nggak ada gunanya. Tergantung imanmu. Iya, betul. Ini yang mendoakan katanya sudah berkali-kali pendeta A, pendeta C, pendeta B, rumahnya tetap banyak setannya, dia bilang. Berarti imannya ya Pak ya? Imannya yang bermasalah. Kemudian masih ada 3 lagi Pak Daud. Sejak saya ikut sekolah supranatural, kok sering dikasih penglihatan tentang orang lain dan diberi sensasi tubuh orang yang sedang sakit. Apakah itu penglihatan dan sensasi tubuh sakit itu dari Tuhan atau bukan? Frozen ya? Iya, frozen Pastor Pak Daud, Pastor. Pak Daud ya? Iya, gak apa-apa kita tunggu dulu. Hari ini banyak sesi tanya jawab, baru nanti mendoakan. Sudah masuk? Belum? Belum. Sudah masuk. Sudah, Pastor. Sudah? Sudah. Tolong di spotlight supaya... Oke. Ya, puji Tuhan Pak Dautoni. Saya lanjutkan yang tadi ya Pak Daud ya. Ini Pak Dautoni. Tadi kan ada orang yang sekolah supranatural atau supranatural school. Terus sejak sekolah itu dia sekarang suka mendapatkan penglihatan dan kerasa tiba-tiba sakit kalau mendoakan orang itu. Apakah itu dari Tuhan atau bukan gitu Pak Daud? Banyak kan dari sugesti itu. Justru nanti yang repotnya malah kejiwaannya yang kena. Iya. Jadi nggak usah dipikirin gitu ya Pak. Karena pengalaman saya dalam pelayan ya, kita lebih baik itu fokuskan tuh ke Tuhan, jangan penglihatan. Karena kalau kita fokuskan penglihatan, akhirnya yang banyak muncul halusinasi. Dan munculnya aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau kita doa ya setiap menjadi kehidupan kita gitu loh. Tetapi bukan dengan tujuan mendapat penglihatan gitu loh. Jadi kalau Tuhan mau ingin memberi penglihatan, ya kita syukuri. Kalau tidak, ya sudah. Iya.
Kalau dapat kita terima. Seperti bulan Desember kan saya dapat petunjuk untuk doakan bulan Februari 2022. Nah, itu kejadiannya waktu doa itu jelas sekali 2021. Nah, sekarang 2022 Februari meledak Omikron. Hmm. Di Indonesia kan Omikron ya. Nah, Ya. tetapi waktu doa itu saya itu ya penting saya mendoakan bangsa dan negara dan hidup kita dan keluarga kita. Jadi tidak usah kita terlalu mencari hal yang terlalu mumet gitu. Ngeroh, Jadi terlalu kita ngeroh. doa, pokoknya doanya gini, Tuhan berikan aku yang terbaik untuk negara ini, untuk saya sampaikan dan kalau itu yang terbaik untuk bangsa dan negara dan boleh menyampaikan pesanmu, ya silakan. Kalau tidak ya sudah gitu loh. Tapi kita betul-betul mencari Tuhan sungguh-sungguh. Menurut Pastor Deborah gimana? Iya, betul Pak. Betul sekali. Kan percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik ya Pak Dautoni ya. Nah, Jadi sekarang kita lebih oke, lanjut. Oke, ini ada pertanyaan yang terakhir nih, supaya nggak kebanyakan pertanyaan. Bagaimana membedakan mimpi yang dari Tuhan dan mimpi yang dari setan atau bunga tidur? Gimana Pak Daud? Ini mimpi dari Tuhan itu ditanam dalam roh kita dan tidak bisa lupa seumur hidup. Karena ditanam dalam roh kita. Ada damai sejahtera. Nah, dan itu pasti terjadi. Karena saya pernah dapat mimpi dari Tuhan. Sampai sekarang pun tidak bisa lupa. Sekalipun puluhan tahun. Karena di dalamnya ditanam di roh kita gitu loh. Nah, kalau mimpi dari setan itu juga sama, tapi ada bedanya. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera dan berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, dan itu menimbulkan banyak kutuk atau perpecahan gitu. Keributan lah, tidak ada damai. Nah, kalau mimpi kadang kita ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Itu mimpi karena kecapean. Bukan tidur ya Pak ya? Ya. Dan kebanyakan nonton film. Iya. Jadi Oke, Pak. Ya, terus. Silakan Pak. Jadi kalau yang ingin supernatural, kalau kita perhatikan, Musa itu orang yang dia hanya taunya Tuhan saja dalam hidupnya. Dan tidak aneh-aneh gitu. Gimana Pastor Deborah? Iya, setuju Pak. Dia fokusnya ke Tuhan aja dan untuk bangsa Israel kan gitu. Nah, dalam hidup kita lebih baik itu fokuskan ke Tuhan saja, nggak usah cari kongkok-kongkok sama malaikat gitu loh. Lebih baik carilah Tuhan. Setuju. Kalau mau bicara dengan Roh Kudus, bukan dengan malaikat gitu loh. Iya, betul. Nah, kalau kita kontrak bisnis, yang menentukan adalah bos perusahaan, bukan pegawai. Nah, kenapa kita ngobrol-ngobrol sama pegawai? Kan dia tidak ada keputusan gitu loh. Iya, betul. Yang punya keputusan adalah owner. Nah, lebih baik kan kita sama ownernya. Pegawainya ya kita hargai, bosnya. Tetapi tetap kita fokusnya ke ownernya kan gitu, bosnya. Iya. Kalau kita punya bos kan Tuhan, ya langsung ke Tuhan saja. Iya, betul sekali. Ngapain ngobrol sama malaikat? Nggak ada gunanya gitu loh. Betul sekali yang disampaikan Pak Dautoni. Ngapain ngobrol sama malaikat? Malaikat itu nggak bisa punya keputusan. Dia cuma diutus oleh Tuhan untuk melindungi kita. Misalnya seperti itu. Ngapain kita ngobrol sama malaikat? Minta ini, minta itu. Kan kita harus minta kepada Tuhan. Doa sama Bunda Maria aja nggak boleh. Ngapain ngobrol dan minta sesuatu sama malaikat? Itu kan sama dengan berdoa. Nah, itu kekejian ya di hadapan Tuhan. Maaf Pak Dautoni, ini ada satu lagi titipan. Ini penting katanya. Pertanyaannya. Mana tadi ya? Pastor, saya bermimpi ternyata istri saya itu berubah jadi nenek sihir. Lalu saya tengking-tengking, lalu teman saya memberikan tongkat nenek sihir tersebut kepada saya. Tapi saya tidak mau. Tapi dia katakan tidak apa-apa. Nenek sihirnya katanya baik. Tetapi pada saat saya menerima tongkat itu, saya tiba-tiba telanjang. Apa artinya mimpi saya itu, Pastor? Itu mimpi karena bingung. Yang jelas itu ada serangan kuasa gelap. Oh gitu ya Pak.
Ya Iya. doa Jadi darah harus Yesus ditenting. itu. Iya, Iya. darah Iya, Yesus. sama lah Pak ya. Oke. Ah, Ya, pertanyaannya sudah selesai Pak Daud. Terima kasih banyak. Sekarang mendoakan orang ya Pak Daud Tony ya. Ya. Jadi, Mm. gak apa-apa ya Pak ya. Saya panggil dulu Ci Alis. Jangan lupa subscribe.